Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu dimanapun berada, bertemu lagi dengan saya, Una Nancy, di Carito Basamo Bawaslu Agam. Sahabat, kali ini Carito Basamo akan mengunjungi salah satu nagari di Kecamatan Lubuk Basung. Kita akan berbincang-bincang atau bercerita dengan wali nagarinya terkait dengan kesiapan pemilu di 2024. Ikuti saya. Sahabat, kali ini Carito Basamo telah berada di salah satu nagari di Kecamatan Lubuk Basung, yaitu Nagari Manggopo. Dan kali ini saya telah bersama dengan Wali Nagari Manggopo, Bapak Ridwan AMD. Terima kasih Nya telah berkesempatan meluangkan waktu di Carito Basamo Bawaslu Agam. Ya, sebelum kita berbagi cerita terkait dengan kesiapan pemilu di 2024, kemudian pengawasan partisipatif yang telah kita laksanakan, bolehnya perkenalan diri dulu ke sahabat Bawaslu tentang Nagari Manggopo dan Inya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bawaslu. Saya Ridwan AMD, Datuk Tumbijo, Wali Nagari Manggopo, periode 2019 sampai dengan 2025 nantinya. Jadi Nagari Manggopo ini adalah salah satu nagari yang tertua di Agam Barat dan terdiri dari 9 jorong, 44 dusun dengan jumlah kepala keluarga 6.015 jiwa dengan jumlah penduduk 23.000 jiwa lebih. Luas wilayah Nagari Manggopo ini 11.967 hektar atau lebih kurang 12 km persegi. Jadi cukup luas, dan Nagari Manggopo ini gabungan dari 8 desa ketika sistem pemerintahan di Sumatera Barat masih memakai sistem berdesa. Nah, ya, kita akan berbicara tadi tentang nagari dengan jumlah penduduk yang sebanyak 23.000. Kemudian luas yang cukup luas, dan ini adalah nagari tertua di Lubuk Basung ya. Konsep tertua tentu orang-orang melihat Manggopo ini adalah nagari sebagai patokan gitu. Nah, apa upaya-upaya ini dalam pembangunan di Nagari Manggopo untuk menjadikan Nagari Manggopo ini salah satu sebagai patokan dari nagari-nagara lain untuk pembangunan? Gitu. Ya, ini juga sesuai sebetulnya dengan visi dan misi ketika maju untuk periode kedua kemarin, yaitu dengan moto Manggopo yang beriman. Jadi Manggopo yang berinovasi, mandiri menuju Manggopo yang madani. Dan di situ kita tuangkan di dalam 9 program kegiatan atau program kerja yang perlu dicapai oleh pemerintah nagari. Dari situ berangkat kita terjemahkan menjadi RPJM Nagari. Kerja Pemerintah Nagari selama 6 tahun ke depan, yang kita bagi di setiap tahun melalui rencana kerja pembangunan. Di samping itu yang lebih perlu sebetulnya kita arahkan di setiap nagari, karena nagari ini tidak tergantung di APB saja, tetapi lebih banyak sebetulnya sifat pembangunan itu yang bersumber dari keperan serta dan keikutsertaan masyarakat di nagari itu sendiri. Jadi intinya kita harus melibatkan seluruh stakeholder yang ada di nagari untuk mencapai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang kita tuju.
Dan Manggopo sangat banyak melakukan inovasi-inovasi. Kita di Manggopo ini sudah meluncurkan sebetulnya program pelayanan online untuk masyarakat itu di akhir 2018, dan selalu kita tingkatkan sehingga pelayanan kepada masyarakat di dalam administrasi surat menyurat cepat dan tepat, karena basis datanya sudah disamakan dengan basis data di Dukcapil Agam. Jadi kesalahan penulisan dan lain-lain itu sangat kurang. Dan juga untuk di kegiatan-kegiatan informasi kepada masyarakat ini juga sangat penting. Kita di Manggopo juga mempunyai website Nagari yang sangat aktif, dan itu sudah mulai kita kelola juga sejak tahun 2017. Nah, jadi apapun informasi yang dibutuhkan masyarakat sampai kepada pelayanan yang berbasis online sebetulnya bisa diunggah di website Nagari, termasuk informasi-informasi tentang kegiatan-kegiatan Nagari, tentang pembangunan-pembangunan Nagari, dan termasuk RPJM maupun informasi kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Nagari yang memang wajib kita informasikan kepada masyarakat. Tadi kan ada inovasi melalui media online. Itu kan salah satu gebrakan. Tambah sekarang lagi media online ini kan sangat menjadi alat komunikasi bagi masyarakat. Nah, Betul. Selain inovasi itu, apa sih kegiatan unggulan di Manggopo ini yang kalau kita lihat beberapa di belakang ya sahabat, Manggopo ini banyak mendapat penghargaan atau piagam-piagam dari pemerintah. Nah, kita minta sharing nih, ini apa saja sih prestasi, kemudian apa saja kegiatan di Nagari yang mendapat penghargaan oleh pemerintah? Ya, sebetulnya wujud penghargaan itu adalah dari upaya dan kerja keras seluruh stakeholder di Nagari, terutama sekali tentu perangkat Nagari dan kelembagaan. Jadi kita sebetulnya mengalir saja, bekerja dengan keikhlasan yang tinggi, dan juga perangkat Nagari dengan kedisiplinannya sesuai dengan tugas dan fungsi, dan malahan di luar jam kerja mereka juga tetap bekerja karena intinya adalah pengabdian kalau kita di Nagari. Dan kita sangat menyadari potensi kita di Nagari Manggopo itu sebetulnya sangat besar. Namun untuk menggali potensi itu, untuk mensinergikan bukan persoalan yang mudah, karena kita harus menyamakan persepsi dan lain-lainnya. Namun yang sangat menonjol di Manggopo itu adalah bagaimana masyarakat keikutsertaannya di dalam berbagai kegiatan kita di Nagari. Ada swadaya dari masyarakat, kita juga meluncurkan gerakan Goro keliling, dalam arti kata kita melaksanakan Goro bergantian di masing-masing jorong dengan melibatkan hampir seluruh masyarakat di Nagari. Jadi lintas jorong kita, sehingga silaturahim di antara masyarakat pun terjalin. Karena kita luas, kita sudah dibatasi dulu oleh desa-desa. Sekarang bagaimana menyatukan rasa berdesa itu menjadi satu Nagari kembali. Nah itu yang paling berat ketika saya di periode pertama 2014 sampai dengan 2019 kemarin. Dan alhamdulillah ketika kita betul-betul bekerja dengan ikhlas, ingin membangun Nagari, ingin memberdayakan masyarakat kita di Nagari, kita bangun beberapa kelompok-kelompok untuk pencapaian peningkatan ekonomi masyarakat, dan dari situ muncul berbagai penghargaan. Jadi ketika itu 2017 kita Nagari Manggopo dinobatkan menjadi Nagari terbaik di tingkat Kabupaten Agam, dan juga kita mendapatkan penghargaan terbaik 2 di Provinsi Sumatera Barat. Dan di 2018 saya sendiri sebagai wali Nagari menjadi yang terbaik di kompetensi wali Nagari di tingkat Kabupaten Agam, dan kelompok PKK kita juga terbaik 1 di tingkat Provinsi Sumatera Barat di kegiatan Furikan.
Dan juga yang paling membahagiakan kami, loncatan kita di dalam bagaimana menuju nagari yang madani. Jadi progres terbaik 2018 itu untuk Kabupaten Agam, untuk nagari madani, nagari Mangopos, dan juga di dalam berbagai kegiatan banyak kita mendapatkan penghargaan dari pemerintah, mulai juga dari pemerintah pusat. Kemarin dalam rangka pencegahan penanggulangan COVID untuk posko COVID di tingkat desa, kita satu-satunya yang mendapat penghargaan di tingkat Sumatera Barat oleh Kapolri. Jadi langsung dapat penghargaan dari Kapolri untuk kegiatan bagaimana peran serta posko relawan Nagari Mangopos dalam pencegahan dan penanggulangan COVID. Ya, tadi begitu banyak penghargaan yang didapat oleh Nagari Mangopos, dan ini suatu yang sangat luar biasa. Tentu kegiatan ini tidak luput dari progres pemilu 2019 dan 2020. Nah, dari apa yang telah Inyak terapkan dalam kehidupan bermasyarakat, kemudian terhadap kelompok masyarakat, bagaimana pelaksanaan progres pemilu di tahun 2019 dan 2020 kemarin di Nagari Mangopos? Ya, alhamdulillah perjalanan demokrasi di Nagari Mangopos, walaupun kita sama-sama paham pemilihan kemarin, pemilihan untuk baik legislatif maupun pemilihan presiden, namun kalau kita di tingkat bawah di Nagari, yang lebih mencuat itu adalah pemilihan di tingkat legislatif, terutama sekali pemilihan keterwakilan kita di DPRD Kabupaten maupun di DPRD Provinsi, karena itu akan bersinggungan langsung dengan kepentingan-kepentingan di tengah masyarakat kita. Namun sepanjang perjalanan dengan adanya peran dari Bawaslu yang cukup kuat, tahapan-tahapan pileg di Mangopos berjalan dengan baik. Juga kita harapkan kesadaran masyarakat dan pengetahuan masyarakat yang semakin tinggi tentang pesta demokrasi ini. Kita boleh berbeda tetapi berjalan di rel yang sama. Yang seharusnya. Mungkin suami istri pun berbeda pilihan. Saya kemarin enggak tahu apa yang dipilih istri saya untuk DPRD Kabupaten, terutama sekali karena mereka juga punya calonnya dan saya sendiri. Tetapi punya kalau untuk di pemilihan presiden mungkin gejolaknya tidak begitu besar di kita di Nagari Mangopos. Tetapi kalau legislatif ya agak hangat lah, agak hangat, dan itu wajar dalam sebuah pesta demokrasi. Berarti sebenarnya kesadaran masyarakat Nagari Mangopos tersendiri udah tinggi terhadap kepemiluan dan pemilihan kemarin ini ya. Dengan tingkat partisipasi masyarakat di dalam Nagari Mangopos pada pemilu ini cukup tinggi berarti ya. Itu yang agak kurang kita lihat, agak kurang. Dalam arti kata kita di pemerintah Nagari mendorong bagaimana kesadaran dan harapan kita masyarakat ini mendatangi TPS-TPS untuk memberikan hak suara mereka, karena satu suara itu sangat penting artinya. Namun kehadiran ini baru di taraf 60%, 60 sampai 65%. Kalau tahun kemarin kehadiran masyarakat di dalam pemilihan legislatif itu sekitar hampir 10.000 lah, belum di angka 10.000. Sementara data yang dikeluarkan oleh KPU itu di kisaran 14.000. 14.000. Berarti walaupun tidak mencapai 100%, tetapi telah melebihi dari 70% target yang ditentukan sebenarnya. Iya, betul. Ya. Sebenarnya kita telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Bawaslu terkait dengan pengawasan partisipatif. Nah, tadi juga diuraikan terkait dengan kegiatan masyarakat, kelompok masyarakat yang ada di Nagari Mangopos yang nantinya bisa kita berdayakan untuk pengawasan partisipatif ini ya. Dan salah satu target Bawaslu itu adalah forum warga, dan kita laksanakan juga yang namanya pojok pengawasan melalui perpustakaan Nagari. Betul. Nah, kemarin ini kita tahu nih perpustakaan Nagari Mangopos telah mendapat penghargaan beberapa kali ya.
Dan kita juga udah ada melaksanakan perjanjian kerjasama, kemudian beberapa kegiatan masyarakat juga telah kita lakukan pengawasan partisipatif. Nah, menurut pandangan ini gitu, apa sih manfaatnya gitu? Apa sih harapan ini terhadap perjanjian kerjasama yang telah kita laksanakan kemarin ini? Ya, kalau kita di pemerintah Nagari tentu saja sangat berterima kasih dengan adanya kerjasama dengan Bawaslu ini, terutama sekali dalam kegiatan penyadaran kepada masyarakat melalui kelompok forum warga. Ada yang kita masuk kepada kelompok-kelompok tani, peran daripada generasi muda, mungkin kita akan masuk juga kepada Karang Taruna, karena Karang Taruna Nagari Mangopo ini sangat aktif, sangat banyak kegiatan, dan tentu saja semakin banyak yang menyadari tentang bagaimana sih pesta demokrasi itu seharusnya berjalan, dan bagaimana peran Bawaslu di dalam pesta demokrasi itu sendiri, tentu akan sangat tercapai tujuan kita bernegara. Bagaimanapun tentu berawal dari bawah dulu. Dalam arti kata sesuai dengan motonya Bung Hatta, Indonesia tidak akan besar ketika obornya itu ada di Monas, tetapi ketika obornya ada di masing-masing nagari atau di pojok-pojok Indonesia, itu Indonesia akan menjadi lebih besar dan terang benderang. Begitu juga saya rasa dalam pesta demokrasi ini. Walaupun kita sangat menyadari pesta demokrasi itu penuh dengan intrik, tetapi kalau perannya dari Bawaslu berjalan dengan baik, akan menghasilkan baik pilkada, pileg, pilpres dengan kualitas yang baik. Tadi kan menyinggung terkait dengan Karang Taruna atau peran pemuda. Nah, apa upaya ini nantinya terhadap Karang Taruna ini dengan pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh Bawaslu? Ya, ini sangat menarik. Bagaimanapun pemilih pemula itu banyak yang remaja, dan mereka rata-rata tergabung di dalam organisasi kepemudaan yang basisnya adalah Karang Taruna Nagari. Dan disinilah mungkin kita berharap bagaimana peran pengawasan dari masyarakat melalui para pemuda ini untuk berjalannya pemilu maupun pilkada di wilayah kita bisa berjalan dengan baik. Karena sangat kita sadari para pemuda ini juga bisa ditarik ke kiri dan ke kanan. Nah, makanya kita berharap Bawaslu dan kita juga mau nantinya kalau Bawaslu ingin bekerja sama dengan kelompok Karang Taruna, kita akan fasilitasi di pemerintah Nagari sehingga ke depan ada juga jaringan di tingkat kepemudaan dari Bawaslu itu sendiri. Oh gitu. Jadi harapannya nanti ke depannya pemuda-pemuda yang ada di Nagari Mangopo sadar akan artinya pengawasan partisipatif, kemudian terkait dengan pemilu itu bagaimana ya. Ini kita berbicara nih terkait dengan pelaksanaan pemilu 2024, walaupun masih 2 tahun lagi gitu kan. Namun gaungnya dan persiapan tentu akan dimulai dalam waktu dekat. Menurut Inya atau menurut pandangan Inya gitu, harapan kedepannya di pemilu 2024 gimana? Ya, yang kita dengar Bapak Presiden sudah menyatakan pemilu 2024 tetap berjalan, dan tentu saja sampai dengan hari ini terutama sekali yang kita lihat untuk di legislatif tentu sudah mulai mencari-cari calon-calon yang akan berlaga di tingkat baik kabupaten maupun di tingkat provinsi. Kalau yang untuk di tingkat pusat mungkin tidak begitu terasa lah di kita di bawah. Dan harapan kita tentu bagaimana pemilu atau pemilihan umum tahun 2024 ini dapat lebih bagus lagi daripada pemilihan umum tahun 2019 yang lalu. Tentu kita berharap ada peningkatan
dan sesuai juga saya lihat di dalam perannya Bawaslu itu sudah semakin diperkuat melalui sistem perundang-undangan yang ada. Jadi Bawaslu dengan peran dan amanah yang diberikan oleh negara itu bisa menjadi penyelenggara pemilu yang sangat berperan terhadap hasil dari pemilu itu sendiri. Dan di sini peran serta kita di tengah masyarakat melalui pengawasan partisipatif yang kita lakukan. Dan mungkin banyak masyarakat kita yang berharap hasil pemilu ini, terutama sekali kalau kita di wilayah, tentu harapannya terhadap hasil-hasil legislatif dan pilkada di samping hasil-hasil pemilihan presiden. Namun suara masyarakat ini yang kita harapkan bagaimana suara mereka ini dapat hendaknya tersampaikan dan bagaimana mereka menyadari kita mungkin selama jabatan saya hampir 8 tahun ini selalu turun dan menyuarakan kepada masyarakat untuk bagaimana masyarakat ini merasakan bahwa suara mereka itu sangat menentukan. Sangat menentukan ini. Jadi tinggalkan seluruh pekerjaan ketika pelaksanaan pemilu itu berlangsung. Dan di Agam mungkin untuk sistem pemilihan terutama sekali wali nagari sangat baik, malahan menghasilkan hasilnya sendiri sudah bisa diketahui 2-3 jam setelah pemilihan dengan sistem pemilihan yang berbasiskan IT. Kenapa di pusat tidak bisa kita lakukan yang seperti ini? Saya rasa kalau seluruh pemerintah daerah melaksanakan sistem pemilihan seperti itu, tentu kedepannya infrastruktur yang ada bisa dipergunakan oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan pemilihan umum dengan sistem secara langsung tersebut. Oke. Ya, boleh sedikit himbauan kepada sahabat Bawaslu dari India untuk nanti persiapan pemilu kita di 2024. Ya, rekan-rekan dan sahabat Bawaslu, saya menghimbau kepada kita semua bahwasanya pemilihan umum itu adalah suatu wujud dari pesta demokrasi yang menjadi hak milik kita bersama. Jadi mari kita gunakan hak kita untuk menentukan arah dan kebijakan baik dari pemerintah pusat sampai kepada pemerintah daerah. Dan terutama sekali mari kita jaga negara Republik Indonesia ini dalam kerangka NKRI. Dan biasa berbeda pilihan, tetapi di dalam mewujudkan sebuah pembangunan tentu saja ibaratnya kata pepatah Minang, siarajo siari sambah. Dalam arti kata ketika sudah terpilih seseorang menjadi pemenang pemilu, kita harus mengikuti beliau, mengikuti visi dan misi yang akan diterjemahkan menjadi visi dan misi kita bersama. Terima kasihnya imbauannya kepada masyarakat atau pemuda kita dalam menyambut pemilu 2024. Sahabat Bawaslu, demikian cerita bahasamu singkat kita dengan Inya Wali Nagari Manggopo terkait dengan kesiapan pemilu 2024. Sahabat Bawaslu, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share YouTube Bawaslu Agam. Dari Nagari Manggopo, Kecamatan Lubuk Basung, saya Una Nancy bersama dengan Inya Wali, Bapak Ridwan. Mohon pamit dan salam awas.